Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudara yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian di malam hari ini insyaallah sampai kepada rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Wal yaumul akhir, hari akhir adalah huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa sumiya bidzalik, dinamakan hari akhir adalah hari kiamat, li'annahu la yauma ba'dah, karena setelah itu tidak ada lagi hari-hari di dunia. Fal insanu lahu marahilu arba', maka manusia itu memiliki tahapan-tahapan dalam kehidupan ini. Ada 4 tahapan. Yang pertama, marhalatun fi batni ummihi, manusia hidup. Tahapan yang pertama adalah hidup di perut ibunya. Kita sudah melewati hal itu. Kita pernah hidup selama kurang lebih 9 bulan di kandungan ibu kita. Itu adalah marhalah yang pertama, dan tidak lama, hanya 9 bulan kurang lebihnya. Kemudian wa marhalatun fid dunya, tahapan yang kedua adalah kehidupan di dunia. Allah keluarkan manusia dari perut ibu-ibu mereka, kemudian memasuki kehidupan baru di dunia. Dan di situ pun ada yang tidak lama diwafatkan oleh Allah, sehari, seminggu, sebulan, setahun, puluhan tahun, dan ada pula yang Allah hantarkan usianya sampai dengan di masa tuanya, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia ini lebih panjang daripada kehidupan ketika di perut ibu. Lebih panjang, lebih lama, sampai kurang lebih 60-70 tahun. Kalaupun ada yang 100 tahun, itu luar biasa, jarang. Kemudian marhalah yang ketiga, setelah kehidupan dunia, manusia akan yakni diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk kepada marhalah yang ketiga, yaitu fil barzakh. Kehidupan berikutnya adalah kehidupan barzakh di alam kubur, masa tunggu sampai dengan hari kiamat. Ini kehidupan ini lebih lagi lamanya daripada kehidupan dunia. Kehidupan di alam kubur atau di alam barzakh bisa jadi ribuan tahun. Sudah berapa tahun sekarang? Dari sejak Nabi hijrah saja sampai sekarang sudah berapa tahun? 1000 berapa? 1447. Belum lagi sejak zaman Nabi Adam, sebelum Masehi. Ya. Ribuan tahun yang sudah meninggal di alam barzakh, hidupnya lama sekali. Ya, bisa jadi saat kita diwafatkan pun
kita akan hidup lama di alam barzakh kalau kiamatnya masih jauh menurut kita. Tapi kiamat itu dekat. Kiamat itu dekat. Sesuatu yang jauh kalau nanti sampai juga ya dekat. Dekat juga. Terutama kiamat sughra. Kiamat setiap pribadi kita masing-masing. Mungkin tidak akan 50 tahun lagi. Tidak akan 50 tahun lagi. Ya. Kalau yang sekarang usianya 50. Wallahu a'lam. Kemudian marhala berikutnya, dan tahu bahwasanya di marhala yang ketiga ini ada kehidupan di mana seseorang di sana ada kehidupan alam kubur. Imma ada kalanya mendapatkan nikmat kubur, ada kalanya mendapatkan siksa kubur. Adapun kehidupan dunia itu bekal. Yang sekarang ini bekal untuk memasuki alam kubur. Maka beramal soleh ataupun tidak soleh itu di dunia, yang nanti buah hasilnya akan dipetik mulai dari alam kubur. Kemudian marhalah berikutnya, marhalah yang keempat, tahapan yang keempat adalah yaumal qiyamah, tahapan kehidupan pada hari kiamat. Ya akhirul marahili, dia merupakan akhir dari tahapan-tahapan kehidupan manusia. Walihada summiyal yaumul akhir, untuk inilah disebut atau dinamakan hari akhir. Yaskunu fihin nas, yang mana manusia akan tinggal di sana. Imma fil jannah, ada kalanya ada yang masuk ke dalam surga, wa imma finnar, dan ada kalanya dimasukkan ke dalam neraka. Kita meminta kepada Allah semoga Allah menjadikan kita semua termasuk penghuni surga, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang yang dilindungi dari azab api neraka. Berikutnya jemaah sekalian, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yadkhulu fih, yang mana termasuk di dalamnya, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabil aqidatil wasithiyah, di dalam kitab Aqidah Wasithiyah, wa huwa kitabun mukhtasar, dan itu merupakan kitab yang ringkas, fi aqidati ahli sunnati wal jamaah, di dalam menjelaskan akidah ahlu sunnah wal jamaah, adalah min ahsani ma katabahu Syekhul Islam rahimahullah. Jadi kitab Aqidah Wasithiyah ini termasuk kitab yang paling bagus, yang menjelaskan tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dalam penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalamnya. Yaqulu rahimahullah, Syekhul Islam berkata, yadkhulu fil imani bil yaumil akhir, yang termasuk beriman terhadap hari akhir adalah al-imanu bi kulli ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriman dengan apa saja yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beriman dengan apa saja yang telah Nabi khabarkan, termasuk beriman kepada hari akhir. Ya, beriman tentang apa yang Nabi khabarkan tersebut, mimma yakunu ba'dal maut, dari apa-apa yang terjadi setelah meninggal, setelah kematian. Beriman, sekalipun menurut akal kita tidak masuk akal, tapi wajib beriman kepada hari akhir itu termasuk mengimani kabar yang disampaikan Nabi
tentang kabar-kabar setelah kematian. Apa itu? Wa min dzalika fitnatul qubur, fitnatul qabr. Di antaranya termasuk tuntutan keimanan kita terhadap hari akhir adalah beriman dengan adanya fitnah kubur. Idza dzufinal mayyitu atahul malakani. Apabila seorang mayit, seorang anak Adam meninggal atau mati dikuburkan, atahu malakan, datang kepadanya dua malaikat. Padahal kan di kuburan yang digali oleh tukang gali. Tapi dikhabarkan oleh Nabi mengkhabarkan bahwa orang yang dikubur itu kemudian datang kepadanya dua malaikat. Yajlisanihi, malaikat itu mendudukkannya, wa yas'alani, dan keduanya wa yas'alanuhu, wa yas'alanihi, dan menanyakannya. Berarti jemaah sekalian, kalau dipikir-pikir, nah bahasanya gitu, kalau dipikir-pikir kematian itu sebentar. Cabut rohnya, begitu diurus-urus, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian diantar untuk dikuburkan. Setelah dikubur, datang dua malaikat, ya, mendudukkannya. Allah mengembalikan rohnya yang telah dicabut, ya, ke jasadnya, kemudian mendudukkannya dan menanyakannya dua malaikat tersebut, ya, salasata as'ilah, tiga pertanyaan, gampang pertanyaannya, cuma telu. Coba kalau antum ditanya di BAV tak apa ya, dengan 100 pertanyaan, ya, tapi ini sih cukup pertanyaannya telu, ya, tiga. Yaqulani, dua malaikat itu dia bertanya kepada mayit, man rabbuka, siapa Rabbmu? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Siapa yang engkau ibadahi? Siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau jadikan ilah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pertanyaannya, madinuka, apa agamamu? Ya, gampang kan pertanyaannya? Kemudian yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Robmu siapa? Tuhan Rob yang engkau ibadahi siapa? Kemudian syariat yang engkau jalankan syariat apa? Ya. Kemudian nabi yang engkau ikuti untuk mengikuti syariat di dalam beribadah kepada Allah, siapa nabinya yang kamu ikuti? Begitu, cuma tiga. Tapi catatan yang sekarang dicatat sama antum tadi nggak bisa dibawa saat kematian. Nanti kalau ada dua pertanyaan, dua malaikat datang bertanya, wah ini saya waktu ngaji di Mushola Nur Rahim, ya, ada catatannya, ada malaikat. Saya jawab, tidak bisa Pak Juli, sekalipun profesor doktor tidak bisa, tidak bisa, ya. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, maka jangan khawatir, Allah akan menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang kuat, ya. Allah nih di dalam Al-Quran yang menguatkan, yang mengokohkan bukan kita.
Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan untuk bisa menjawab siapa? Orang-orang yang beriman. Bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Ya, semoga kita Allah jadikan termasuk orang yang dikokohkan ucapannya ketika menjawab dua malaikat tersebut. Karena kita ini semua akan menjalani. Ya, semua akan menjalani. Entah kapan, entah dekat atau jauh, ya atau masih lama. Ya, wallahu a'lam. Fayaqulul mu'min, maka seorang yang mukmin, seorang yang beriman dengan keimanan yang benar, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kokohkan dengan ucapan yang kokoh. Dia menjawab ketika ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Akan dijawab, Rabbi Allah, Rabbi Allah. Kemudian ketika ditanya, madinuka, apa agamamu yang engkau jalankan, yang engkau ikuti, yang engkau anut, maka dia seorang yang beriman, seorang mukmin, dia akan menjawab, wadini al-Islam, agamaku adalah Islam. Ya. Kemudian ketika ditanya yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu, maka dia seorang mukmin akan menjawab, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beres. Orang yang beriman bisa menjawab dengan 3 pertanyaan dengan jawaban yang benar, dengan jawaban yang akan menyelamatkan dirinya dari azab kubur. Ya. Kemudian setelah itu, fayunadi munadin minas sama, lalu ada orang yang menyeru, seorang penyeru, pemanggil yang memanggil, minas sama, dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah benar menjawabnya. An sadaqa abdi, hambaku benar di dalam jawabannya. Fa afrishuhu, maka yang menyeru tersebut memerintahkan, hamparkanlah oleh kalian untuknya minal jannah, dari surga, hamparan karpet dari surga. Duduk karpet wong dagang ya, hamparan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaiannya dari surga. Sudah mendapatkan nikmat dari surga. Ya, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Masya Allah. Sudah lelahnya hidup, sengsaranya hidup, ketakutan dalam kehidupan sebelumnya hilang. Inilah yang dikatakan manusia sukses. Manusia sukses. Jadi sukses yang sebenarnya itu bukan yang memiliki gedung yang mewah. Ya, kalau pada akhirnya tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, baru tes awal, tes seleksi awal, ya sudah lulus, insya Allah kesananya lulus. Kalau tes awalnya sudah gagal, ya apa maning, seperti itu.
Ya. Jadi jemaah sekalian, kemudian wa yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian dilapangkan untuknya di dalam kuburnya maddal basar, sepanjang pandangannya, sejauh mata memandang, luas sekali. Ya, dibukakan, dilapangkan kuburnya, tidak disempitkan. Kemudian wa ya'tihi minal jannah, kemudian datang kepadanya dari surga, min rauhiha, kenikmatannya, kenikmatan surga, wa yushahidu fiha ma yushahidu minan na'im, dan akan menyaksikan di dalamnya apa yang dia saksikan minan na'im, dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Ya, kan orang takut mati, ya kan? Sampai olahraga takut apa? Mati. Sampai berobat kemana-mana, seandainya bisa dibeli, ya supaya sembuh, supaya tidak mati, dijual. Betul tidak? Betul. Tapi kan harus mati. Kan pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga, masa urip bae ning dunya, ya kan? Ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang beriman, kematian itu istirahat, kan begitu? Bagi orang yang beriman, kematian itu istirahat dari kelelahan hidup, kesusahan hidup, kepayahan hidup. Ya, istirahat sudah. Makanya jangan istirahat dulu ketika belum mati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sabar. Ya, sabar. Kemudian wa ammal munafiqu, adapun kalau yang mati itu adalah orang munafik, awil kafir, atau orang kafir, fayaqul, maka orang munafik, orang kafir ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, ma dinuka, apa agamamu, man nabiyuka, siapa nabimu, maka orang munafik, orang kafir, dia menjawab, hah? Kaget, takut, tidak bisa, begitu. Ya, la adri, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku mengatakannya. Ini tandanya orang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Islam, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya dari 3 pertanyaan tersebut, dia kaget dan dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, saya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, saya mengikutinya, tanpa ilmu. Ini orang munafik atau orang kafir. Li'annal imana lam yasil ila qalbihi, karena bagi orang munafik keimanan itu tidak sampai kepada hatinya, tidak sampai masuk pada hatinya. Wa innama huwa bilisani faqat, akan tetapi orang munafik itu ucapan keimanannya itu bilisanihi faqat, baru sampai di lisan. Ya, baru sampai di lisannya, tidak sampai ke hatinya. Kalau baca Quran, ya baca Quran saja, tapi tidak sampai ke hati, mengimani dan mengamalkan. Apa iya orang munafik baca Quran? Iya, kan di sana ada, apabila seorang mukmin baca Quran, maka dia akan wangi baunya dan enak rasanya. Kalau orang munafik baca Quran, ya wangi tapi rasanya pahit. Rasanya pahit.
Ya, buah yang baunya harum tapi rasanya pahit. Kalau orang beriman tidak baca Quran, manis tapi laka ambune, laka wangi-wangi. Ya. Ada yang mencontohkan kurma. Tapi kurma iya tamar ya. Seperti tamar, seperti kurma. Manis tapi wanginya beli semerbak. Ya. Itulah jemaah sekalian, fahuwa yasma'u wa la yadri. Dia mendengar tapi dia tidak tahu. Mal makna, apa maksudnya maknanya? Wala yuftahu alaihi fi qabrihi, dan kuburnya ditutup, tidak dibuka. Kuburnya orang munafik, orang kafir tidak dibuka sejauh mata memandang sebagaimana orang yang beriman tadi, tapi ini ditutup kuburnya. Hadhi fitnatun azimatun jiddan. Ini kata beliau Syekh, fitnah yang agung, yang besar sekali. Walihada amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nasta'idza billahi minha. Oleh karena inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita an nasta'idza, agar kita minta perlindungan billah, kepada Allah, minha, dari fitnah yang agung tadi, fitnah kubur. Ya, kita kalau sholat diantaranya sebelum salam, wa'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah azab kubur. Dari fitnah azab kubur, menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Dan tadi di awal, di antara tuntutan keimanan seseorang kepada hari akhir adalah mengimani apa yang telah dikhabarkan oleh Rasul setelah mati. Dan di antara yang beliau kabarkan adalah azab kubur. Maka kita mengimaninya, meyakininya tanpa ragu-ragu. Berikutnya, oleh karena itu di sini Nabi kita Muhammad memerintahkan kepada kita umatnya agar meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur fi kulli salatin, di setiap salat, dengan kalimat a'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam. Azab jahannam, azab neraka, ya, wa min azabil qabr, dan dari azab kubur. Azab kubur, azab neraka, jahanam, dan azab kubur. Ya, bahkan kubur itu merupakan jurang dari jurang-jurang api neraka. Ya, sedangkan nikmat kubur itu merupakan taman dari taman-taman surga. Fafi kitab berikutnya, wa min dzalika an tu'mina bi na'imil qabri wa adzabil qabr. Dan dari hal tersebut hendaklah kita beriman dengan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Na'imul qabri liman yastahiqqan na'ima minal mu'minin. Adapun kenikmatan kubur itu kenikmatan untuk orang-orang yang berhak menerima nikmat tersebut, yakni dari golongan orang-orang yang beriman. Wa adzabil qabr, sedangkan azab kubur liman yastahiqqal azaba, yaitu untuk orang-orang yang berhak mendapatkan azab, ya, yakni tentu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa qad jaa'a dzalika fil Qur'ani was sunnah, dan hal tersebut telah datang keterangannya dari Quran dan sunnah. Wa ajma'a ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah telah ijma', sepakat adanya azab kubur atau nikmat kubur. Misalnya nih, di dalam kitab Allah Syekh menyebutkan fa fi kitabillahi yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, sebagaimana dalam Al-Qur'an
kitabnya Allah. Allah berfirman, kadzalika yajzillahul muttaqin, demikianlah Allah membalasi orang-orang yang bertakwa, yakni ai indal wafat, ketika kematiannya dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa dengan nikmat kubur. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa taala fi akhir suratil Waqiah, demikian pula Allah berfirman tentang di akhir surat Al-Waqiah, fa amma in kana minal muqarrabin, dan adapun jika ia termasuk orang-orang yang didekatkan, faruhu wa rayhanu wa jannatu na'im, maka dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan kenikmatan surga. Ya, ini menunjukkan, ya, yaqulu hadza, maka ucapan ini fi dzikri halil muhtadar idza ja'ahul maut, yakni dalam rangka menyebutkan keadaan orang yang sakaratul maut atau orang yang telah datang kepadanya, idza ja'ahul maut, ketika kematian datang kepadanya. Idza kana minal muqarrabin, apabila orang tersebut termasuk orang yang didekatkan, falahu rohun wa rayhan, maka ia akan mendapatkan nikmat, ya, semerbaknya nikmat, wa jannatu na'im, dan surga na'im, fi nafsil yaum, pada hari yang sama. Amma adzabul qabri, adapun azab kubur, ini bukti adanya azab kubur. Yang tadi bukti adanya nikmat kubur. Ya, adapun azab kubur, fastami' ila qaulillahi azza wajal, maka mari kita perhatikan, kita dengarkan firman Allah, ya, dalam surat Al-An'am, yang hal ini menunjukkan adanya azab kubur. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walau tara idzal zalimun, dan kalau saja orang-orang zalim itu tahu, melihat, ya, kalau saja orang-orang yang zalim itu melihat, mengetahui fi ghamaratul maut, ketika sakaratul maut, beratnya kematian, wal malaikatu basitu aidihim, sedangkan malaikat memukulkan dengan tangan-tangan mereka. Orang-orang zalim, ya, sampai malaikat membentangkan tangannya, memukulkan dengan tangan-tangan mereka terhadap orang zalim, sambil mengatakan, akhriju, keluarlah diri kalian, ya, diri kalian, al yauma, pada hari ini, tujzauna, kalian akan dibalasi, adzabal huni, azab yang sangat menghinakan, bima kuntum taquluna 'ala Allah, dengan sebab kalian mengatakan atas nama Allah, mengatakan kepada Allah ghairal haq, dengan ucapan yang tidak benar, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dengan sebab kalian an ayatihi, dari ayat-ayat Allah, tastakbirun, yakni menyombongkan diri, tidak mau tunduk patuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al yauma yauma mautihim. Maka di sini dikatakan oleh Syekh, maka yang dikatakan al yauma pada hari ini adalah hari kematian mereka. Hari kematian mereka. Kemudian ayat yang lain tentang adanya siksa kubur. Allah berfirman di dalam tentang keluarga Fir'aun di dalam surat Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka diperlihatkan kepadanya pagi dan sore, pagi dan sore, wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat nanti, ya. Jadi ada hari kiamat sendiri, ada
neraka itu diperlihatkan kepadanya siang malam, pagi dan sore, pagi dan sore. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari kiamat nanti adkhilu ala fir'aun, masuklah kalian pengikut Fir'aun asyaddal azab, ke dalam azab yang sangat berat. Jadi pada hari kiamat akan dimasukkan ya ke azab yang sangat berat. Kemudian di alam kuburnya diperlihatkan kepadanya ya api neraka pagi dan sore. Ya, maka hadza qabla yaumal qiyamah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang. Hadza qabla yaumal qiyamah. Ini sebelum hari kiamat. Sedangkan potongan ayat wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal azab, dan pada hari kiamat nanti masuklah kalian, yakni para pengikut Fir'aun, ke dalam azab yang pedih. Ini pada hari kiamat, ya pada hari kiamat atau setelah kiamat. Akan tetapi wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya nikmat tersebut, azab tersebut, ya, walakin yajibu alaina an na'lama anna hadzal na'im, akan tetapi wajib bagi kita untuk mengetahui, meyakini bahwa nikmat tersebut wal azab, dan azab tersebut amrun ghaibiyun, yakni sifatnya itu perkara yang gaib, yang kita tidak bisa melihatnya, yang kita tidak bisa menyaksikannya. Kalau saja hal itu diperlihatkan kepada kita, kalau saja siksa azab kubur itu diperlihatkan kepada kita yang masih hidup, madufna amwatuna, tentu kita tidak mau mengubur orang-orang yang mati di antara kita. Apa sih? Mau menguburkan mayat, di situ mayatnya pada nangis semua, pada disiksa semua. Tentu kita tidak akan mau menguburkan mayat-mayat kita. Maka ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperdengarkan, tidak diperlihatkan azab kubur. Karena sudah waktunya habis, insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.